Kemudian hari kiamat. Apa yang disebut hari kiamat? Hari-hari kita iraha. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yaumul akhir. Hari kiamat. Kiamat itu pasti akan datang. Karena apa kiamat datang? Karena dunia ini ciptaan Allah. Semuanya yang diciptakan, semua yang baru akan ada akhirnya, yaitu diakhiri dengan datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian yang keenam yaitu percaya kepada apa? Apa itu kodok? Kodok itu apa? Apa arti? Kodok itu takdir baik dan jelek itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut, ada syahadat ada berapa? Syahadat ada berapa? 5. Pegang mic-nya. Ada berapa? Tolong. Syahadat ada berapa? Pina berdiri. Pegang mic-nya. Itu Syahadat apa berapa, Pina? 2. Apa saja? Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Ya, syahadat tauhid itu yang bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Rasul? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah, boleh duduk. Kemudian ini sudah menganjak remaja gitu. Kudu bisa doa adus. Hadas itu ada berapa hilangnya? Hadas ayah seberapa hadas? Ada? Siapa mau menjawab? Arum. Berdiri Rum. Berdiri Rum. Ayo seberapa hadas Rum? Berdiri Rum. Ya. Disuruh dibawa ke mangku saya berdiri mah. Ayo berdiri. Syahadat saya seberapa Rum? 2. Ini ke Rum. Kadang ke batu rumah. Mic enggak? Seberapa Rum? Apa saja Rum? Hadas besar dan hadas kecil. Ulah diukur lah, jangan tak menang hadiah Rum. Itu saya. Aduh. Ayo kosong ke hadiahnya. Hadas. Ada hadas kecil insya Allah sudah paham. Hadas besar. Bagaimana doanya? Doa adus. Niatnya adus, gede. Udah bisa belum? Belum bisa. Iya. Udah turun, kan bisa mah. Dia bisa dia. Dekat mic-nya. Oleh balik duduk, tapi mic-nya pegang biar terdengar. Iya, ya tapi adus. Yang hilang ke ada gede, fadlu, rono, Allah. Tuh hadas ayah hadas ritik, ayah hadas gede, lamun hadas ritik, nyaeta apa yang disebut hadas kecil? Lendra, pegang mic-nya Ndra. Hadas kecil itu apa Ndra? Ya, definisi hadas kecil yaitu sesuatu yang mewajibkan seseorang berwudu atau sih dari mulak malik mungkul. Lamun jama boga hadas letik berarti kudu wudu. Apa yang menyebabkan hadas letik? Nah, sebutkan. Pian. Sopian. Ayo, apa ya? Murak putih, hadas letik lain. Tuh itu tuh belakang tuh. Rian. Iya. Ayo Yan, apa Yan? Ulah era.
Lain sekarang ada mana amplop ke dari saksian ku malaikat ya. 1 kencing, Iya. Kemudian buang air besar, iya, terus buang angin, buang angin, ya, kembes. Bujurna. Terus itu bisa disingkat sesuatu yang keluar dari dalam lambung ataupun perut manusia ya. Nah, lewat kubul ataupun lewat dubur, jalan depan jalan belakang, kalau ada sesuatu yang keluar itu mesti mewajibkan wudhu kecuali air mani. Itu definisinya kayak gitu, dihafalkan ya. Kemudian jangan dilepas dulu. Kalau orang mempunyai hadas kecil maka tidak boleh melakukan apa, sebutkan. sholat, Ya, sholatnya dosa haram ya. Kemudian tidak boleh apa lagi? Tidak boleh baca Quran. Tidak boleh pegang Quran. Tidak boleh mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Itu orang yang mempunyai hadas kecil. Jadi bebeje lamun ngaji, lamun kita baca Quran, baca tulisan Al-Quran, kita niatnya membaca harus mempunyai wudhu gitu. Pulang ngaji kebiasaan kersengit siring batalan, mimitina siring batalan ya. Datang usia dewasa eta teh mimitina siring batalan, datang usia dewasa eta sirik teh. Tangis di bawah lagi gitu. Nah, pokoknya adanya ulah siring batalan kadang ente pajar. Sok ngumpul ieu bae ya. Pajar kanyahoan. Batalan ngalah di toel usi sipa. Di batalan heula. Ya itu sekian kanyahoan tuh. Sekian si Aldi kanyahoan tuh. Ya, ulah tidak boleh itu, haram, hukumnya haram. Bertemu kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, hukumnya haram, gitu kan. Kalau wudhu membatalkan wudhu. Dah itu diantaranya. Waktunya jam berapa ini? 5 kurang 10. Ya. Oh iya. Iya ada session yang tertinggal ini sudah kelas B sudah mulai belajar makhraj huruf atau keluarnya huruf. Nah, dari mana keluarnya huruf, hukum bacaannya apa. Nah, untuk ini spesialnya adalah Bapak Ustadz Woto ya, Bapak Woto ataupun Bapak Wafi yang akan memandu. Silakan ditanyakan makhraj huruf, hukum bacaan, silakan. Tentunya sesuai dengan pelajaran yang telah disampaikan. Silakan monggo. Aduh. Oke, anak-anak, mungkin kalian sebagian sudah mempelajari ilmu tajwid di dalam Al-Quran, juga mungkin juga ada yang belum. Kita tes dulu semuanya. Tanyaan ini rebutan. Yang paling dasar dulu. Coba ada yang tahu apa enggak hukum nun mati dan tanwin ada berapa? Cung, tahu? Berdiri. Nun mati dan tanwin. Malek ditunjuk kudu mah amplopnya. 5 Bang, 5. Ada berapa? Oke, kalau begitu kita tes dulu santri dari Bapak Kang satu-satu. Hafal apa enggak yang sudah dipelajari? Kita tunjuk dulu Ajas, berdiri, Ajas, mic-nya pakai.
Hafal apa enggak yang sudah dipelajari? Di babakan sudah mencapai bacaan panjang, yaitu yang namanya mad. Apa yang dimaksud dengan mad tobi? Coba kamu. Apabila ada alif sesudah patah, ya sukun sesudah kasroh, atau waw sukun sesudah domah. Iya betul. Mad tobi artinya apa? Matobi artinya panjang biasa dan cara membacanya harus panjang sepanjang 2 harokat. Iya, alhamdulillah. Atau satu Alif. alif. Iya, tepuk tangan. Terus siapa lagi? Ciko mana Ciko? Coba hafal nggak yang sudah dipelajari? Kemarin sudah sampai mad ini. Coba sebutkan contoh bacaan mad apa saja? Kulun. Terus? Tinggi. Ya. Malu. Terus? Mulihat. Itu panjangnya berapa harokat? 2 Warat. atau 1 alif. Terus apa yang dimaksud dengan mad wajib mutasil? Apabila ada kata bili bertemu dengan saja di dalam satu perkataan atau kalimat. Iya betul. Hafal bagus berarti kamu. Terus siapa? Aldi. Coba Aldi hafal nggak yang sudah dipelajari Aldi? Bagaimana cara membaca mad wajib mutasil? Wajib panjang sepanjang 5 harokat atau 2,5 alif atau bihi atau 2,5 alif. Iya betul. Terus apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Apabila ada atau bihi itu dengan mada tetapi ada itu di lain perkataan atau kalimat. Iya betul. Tepuk tangan. Masih hafal alhamdulillah. Terus Rian. Rian di dalam bacaan Al-Fatihah ini ada perkara mad ini. Apa yang dimaksud dengan mad lazim musakol kilmi atau mad lazim mutawal? Apabila ada matobi'i bertemu dengan tasdid di dalam satu perkataan atau kalimat. Iya betul. Sebutkan contohnya di dalam surat Al-Fatihah. Di situ terdapat mad lazim mutawal. Bunyinya bagaimana? Waladolin. Yang termaksud mad lazim mutawalnya yang mana? Yang do. Do itu matobi bertemu lamnya ada tasdid, maka dibaca panjang dan ditekan ke dalam huruf lamnya. Berapa panjang harokat bacaan mad lazim mutawal? Harus panjang sepanjang 3 kali matobi'i atau 6 harokat atau 3 alif. Berarti di waladolin harus panjang 6 harokat. Waladolin. Amin. Iya, alhamdulillah masih ingat. Ini yang lainnya. Ada yang tahu apa yang disebut idhar? Coba Cung. Idhar, yang tahu idhar? Gak ada yang tahu? Arum, kamu tahu nggak? Coba berdiri. Jelas. Itu penjelasannya, yang dimaksudnya idhar itu artinya jelas. Nah, yang maksudnya jelas itu apabila bagaimana? Dea, tahu Dea? Ya, sudah. Mungkin cukup sekian. Kita belum kurang paham. Oke, kita lanjutnya ke guru cek. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tentunya kamu jangan puas apa yang telah kamu bisa, tapi kalau kamu harus merasa haus dengan ilmu, merasa haus dan rindu dengan ilmu. Kamu harus bisa membagi waktu. Bagaimana, kapan waktu di sekolah, kapan waktu main, kapan waktu bantu-bantu di rumah, kapan waktu ke mushola, waktu sholat, waktu ngaji. Kamu harus pinter-pinter bagi-bagi waktu. Saya pesan, jangan sampai terlena dengan terutama apa? Sekarang HP. Ulah kemana-mana HP. Latihan bantu-bantu orang tua.
Kamu kelarnya nyapu, kelarnya gegero. Yang laki-laki kelarnya apa? Misalnya siram-siram bunga, silahkan. Itu kamu harus dilatih, harus berlatih. Waktunya jangan dihabiskan untuk bermain-main. Dan kamu harus memahami di sekolah kamu tujuan berangkat dari rumah sekolah sampai sekolah itu harus betul-betul sekolah. Triknya dari rumah sebelum berangkat harus pamitan kepada orang tua. Kemudian di waktu pulang dari sekolah jangan langsung main. Harus pulang dulu ke rumah. Kalau ada acara kemana-kemana harus bilang sama orang tua. Sekarang waktunya rawan ini, rawan. Mesti kuculik kayak seriang anak. Nah untuk bilang. Jadi kemana kamu pergi, orang tua harus tahu jejak kamu. Paham? Ulang paham itu dosa, diamalkan itu. Kemudian waktu ngaji misalnya, waktu ngaji sekarang di trik jam 3 harus ada di majelis, ya. Ada ataupun tidak gurunya yang ngajar untuk majelis ini jam 3 kamu sudah harus standby di sini, ya. Datangnya kamu ke tempat musola ataupun ke tempat madrasah, jangan memburu main. Jelas kamu tujuannya dari rumah itu mau ngaji, ya. Yang namanya ngaji itu bukan sekedar diajar oleh seorang guru, tapi kamu harus belajar juga sendiri, CBSA. Kamu harus belajar, diulang. Lain buru-buru gojek, ya. Kemudian yang sangat-sangat ditekankan, kamu sudah menginjak umur dewasa. Rasul mensyariatkan kepada kita, seorang orang tua yaitu harus melatih anaknya untuk melaksanakan sholat. Dikala umur 7 tahun dia sudah harus ditanamkan bagaimana sholat yang benar. Kemudian kalau sudah umur 10 tahun dia belum mau melaksanakan sholat, maka orang tua mempunyai hak untuk memukul anaknya agar melakukan sholat. Ya, dengar ya, itu. Maka sekarang kita sepakat, umur kamu sudah menginjak dewasa, sudah mulai 7 sampai belasan tahun. Berarti katakanlah itu di atas 9 tahun sudah wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka saya titip kepada kamu sekalian, katakanlah itu menjadi kewajiban kamu, jangan sampai dikejar-kejar oleh orang lain. Untuk orang tua, wali murid yang hadir ataupun yang tidak hadir mungkin bisa mengikuti acara ini. Maaf, tolong, itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana amanat ini bukan kewajiban seorang guru di masjid ataupun di musola. Ini kewajiban sebagai orang tua, ya. Di antara kewajiban orang tua yaitu memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, termasuk mengontrol dalam urusan sholatnya. Jangan sampai kelewat, jangan sampai tidak sholat. Ini nanti akan ditanya hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi saya tidak ingin kebohongan. Kalau kemarin ditanya, saya merasa khawatir. Anak sudah di atas umur 9 tahun ditanya kamu sholat atau tidak? Tidak sholat. Sholatnya kalau di masjid, sholatnya kalau di madrasah doang. Di rumah tidak sholat. Itu sangat prihatin, ya. Ditanyakan pulang sekolah jam berapapun kamu pulang, asal sudah mancing sholat zuhur dulu. Mau main, mau kemana, harus ada izin kepada orang tua. Paham? Ini disiplin yang harus ditanamkan. Sudah, terima kasih. Itu mungkin sebagian nasihat yang bisa kita sampaikan. Selebihnya mari kita semuanya mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh-solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri semuanya, berdiri. Sebelum turun kamu baca sholawat, ya. Baca sholawat munfarijah. Apa sholat munfarijah? Sholawat nariyah. Apa?
Salawat kalian. Hah? Allahumma sholli sholatan wa salim salaman taman ala sayyidina inillahi tanhalu bihil uqadu wa anfariju bihil urabu wa tutta bihil hawaiju wa tanalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa ghamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi fi adatihi fi kulli ma'lumina. Silakan turun satu persatu ya, disambut oleh Bapak Kevin. Ada bingkisan, silahkan diterima. Entah apa isinya, itu merupakan kasih sayang daripada sang panitia. Kemudian untuk sesi terakhir yaitu sesi final ya. Finalnya ini yaitu kelas untuk kelas C. Silakan mempersiapkan diri. Ada 4 orang peserta. 1 Ujang Nurdin, kedua Neng Wabi, ketiga Naili Nurijati, keempat Ajijah Jahara. Sekalian asmaul husnanya disiapkan bawah. Semuanya tidak boleh menyebar, semuanya duduk di kursi-kursi ini ya. Nanti kita tasakur bersama-sama.